Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Ahmad Nurul Rifki, NIM 181410174 dari kelas Ekonomi Syariah semester 5. Ya, langsung saja. Saya akan menjawab kuis 1 dari mata kuliah pasar modal. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Ya, sebelumnya apa sih itu doror? Doror adalah memberi kemudorotan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jadi keegoisan dalam mengambil kemanfaatan dari orang lain, seperti hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, la dororo wala diroro. Ya, kemudian mengenai fatwa DSN MUI nomor 80, yaitu tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas, di mana berdasarkan fatwa MUI itu investasi saham di BEI dianggap sesuai syariah apabila hanya melakukan jual beli saham syariah. Jadi apabila di luar itu, maka itu tidak termasuk tidak termasuk investasi saham yang syariah, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang sesuai syariat, seperti di dalamnya mengandung unsur riba, kecurangan, ketidakjelasan, dan kerugian dari satu pihak saja. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan mengenai akad bai'ul mudharabah. Bai'ul mudharabah adalah akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, khususnya bank syariah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antar kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah dengan nasabah sendiri. Adapun dasar hukum murabahah ini kita bisa cari di Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 29, bisa dibaca sendirilah. Terus kemudian ada juga syarat-syaratnya. Syarat-syarat murabahah ini yaitu yang pertama, adanya atas kemauan sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Apabila ada paksaan dari luar, maka gugur akad tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu akadnya bersih dari hal yang berbau riba. Kemudian adanya ijab kabul. Yang penting harus ada ijab kabul. Apabila ada ijab kabul, maka tidak ada akad di dalamnya. Ya, kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Ya, variabel pembentukan pasar modal yaitu terdiri dari penjual dan pembeli, penjual dan pembeli atau dua pihak yang berakad. Ya, di dalamnya itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu mekanisme transaksi, di mana transaksinya tidak ada riba di dalamnya. Jadi bersih dari kata haram, harus sesuai dengan hukum-hukum syariat yang telah ditentukan. Kemudian berakad, harus ada akad di dalamnya ketika ingin memulai suatu transaksi itu.
Kemudian anti spekulasi, emitennya yaitu tergolong syariah, bukan konvensional. Kemudian yang kedua, proses terjadinya jual beli. Jadi ada proses di dalamnya, ada proses jual beli di dalamnya, di mana bertemunya pembeli dan penjual. Kemudian ada ketertarikan antara pembeli kepada barang penjual. Kemudian di dalamnya juga ada akad juga, ada ijab kabulnya juga, masih banyak lagi lah. Yang ketiga, ada objek transaksinya. Jadi objek transaksi ini merupakan rukun transaksi, jadi wajib harus ada. Harus ada kejelasan barang, ya. Jadi barangnya harus jelas, tidak samar-samar lah. Kemungkinan nanti bakal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi jika ingin membeli, kita harus tahu barangnya dulu. Kemudian ada alat transaksi, yang penting ya harus ada uang, karena uang sebagai perantara jual beli, yaitu uang. Tanpa uang sulit untuk melakukan transaksi, ya. Adapun pihak lain dalam pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan terjadinya transaksi efek, yaitu peran para pembeli atau perantara jual. Ya, demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.